Baik, semuanya sudah dalam keadaan siap untuk belajar. Silakan disiapkan kelasnya. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anak ibu semua pada hari ini? Baik. Baik, sebelumnya ibu mau absen dulu. Afias Habibullah, Adrian Kaspari, Alesha, Hadir, Bu. ada yang piket tadi? Ada, Bu. Ada, bagus. Kelasnya sudah bersih, berarti tiketnya sudah bertanggung jawab. Baik ya nak ya. Ini duduknya sudah berkelompok kan? Sudah, nama kelompoknya masing-masing ibu lihat sudah ada nih. Pakai nama apa? Nama kota. Baik, hari ini kita membahas bab berapa? Masih di bab 3, mengenai peraturan perundang-undangan. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, anak-anak ibu harus memahami bagaimana sikap sadar hukum bangsa Indonesia. Ciri-cirinya apa? Indikatornya apa? Lalu, anak-anak itu dapat menganalisis bagaimana sih sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan nanti per kelompok akan menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, tapi sebelumnya ibu mau tanya dulu, apakah anak-anak ibu ini ingat kepada materi kita minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Oke, makna peraturan perundang-undangan. Apa lagi? Ayo, apa? Susunan peraturan atau susunan hukum, Bu? Iya, bagus. Apa itu makna peraturan menurut perundang-undangan? M. Agung, apa itu makna peraturan perundang-undangan? Segala kehidupan di negara ini berdasarkan hukum. Segala kehidupan di negara ini berdasarkan hukum. Oke, bagus. Berikan aplaus untuk kelompok Surabaya. Sedangkan di dalam kelas saja kita butuh peraturan. Ada sanksinya ya kan? Apalagi dalam mengatur sebuah negara. Negara ini besar atau kecil sih nak? Besar. Ada berapa provinsi kita? Iya, bagus. Ada 34 provinsi. Itu baru provinsi. Ada lagi yang kotanya, kabupatennya. Kan besar ya wilayah hukumnya ya. Oke, kita mau ke kota mana dulu ini? Ibu mau ke kota Jakarta dulu deh. Ayo, yang lain silakan didengarkan. Kelompok Jakarta ingin memaparkan susunan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Siapa yang mau menjawab? Siapa namanya? Raya. Peraturan pemerintah, 5 peraturan presiden, 6 peraturan daerah provinsi, 7 peraturan daerah kabupaten atau kota. Oke, betul?
Perda, perda kabupaten atau kota. Peraturan daerah biasa kita singkat menjadi perda. Kesadaran hukum warga negara. Warga negara yang sadar akan hukum artinya apa? Warga negara ya tidak melanggar peraturan itu katanya bagus. Yang taat akan aturan. Bagaimana ciri-cirinya? Apa indikatornya atau apa usahanya? Yang pertama, kita harus memiliki pengetahuan tentang hukum. Apakah anak-anak ibu sekarang sudah memiliki pengetahuan akan hukum? Sudah, kita sudah belajar dari kelas 7 lagi. Sudah belajar tentang peraturan, tentang undang-undang. Nah, udah dapat kita satu indikator ya. Sudah memiliki pengetahuan hukum. Yang kedua, menghayati isi hukum yang berlaku. Coba lihat sepatu anak ibu warnanya apa? Hitam. Jilbab anak ibu putih bu. Apalagi datang ke sekolah tepat waktu bu. Apakah itu bentuk dari menghayati hukum? Ya. Berarti kita sudah punya dua indikator. Apalagi memahami mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Tahu anak-anak ibu tuh? Tahu nggak? Tahu bu. Perbuatan baik contohnya apa? Ya melaksanakan piket bu. Benar? Benar. Coba contoh nilai-nilai atau perbuatan buruk. Piket kelas. Ya, tidak piket kelas itu dibalik-balik ya. Kalau yang baik melaksanakan piket bu, ditanyain buruk tidak piket bu. Ah, bagus memang pintar kalian. Ya. Cari aman bu. Oke, yang terakhir perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan yang mentaati hukum, aturan hukum. Contohnya salah satunya Nina, masih ada juga lagi anak sekolah yang mengendarai motor tanpa memiliki SIM. Oh semua tahu, apakah semua di sini pelakunya? Ya. Beberapa ya. Nah itulah yang harus diperbaiki. Masih ada anak-anak sekolah ibu tengok pulang sekolah bung. Padahal belum ada SIM-nya. Apakah itu taat hukum? Ya. Itu yang harus kita perbaiki. Ibu akan menampilkan sebuah video. Kita saksikan tayangan videonya. Dari video tersebut anak-anak ibu dapat menganalisis bagaimana sikap kita seharusnya. Apa sikap yang salah? Nanti di dalam kelompok itu saling berdiskusi. Akan ibu berikan nanti LKPD-nya, kalian diskusikan. Makanya nanti disimak betul-betul. Oke? Oh, ganteng Pak polisinya. Yang perempuan gak ada fokus. Pokoknya gini dia. Puaskan dulu. Kita berikan waktu dia untuk tertawa. Ayo, apa yang kamu ketawakan? Dia masih gini, jadi kalau kita berikan. Nanti sambil ibu putar lagi videonya biar ingat. Baca, diskusikan, jawab. Oke. Silakan dimulai berdiskusi. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah ya. Baik, kita mulai dari kota Medan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
ditayangkan? Jawabannya, tentang pelanggaran peraturan lalu lintas. Yang kedua, apakah kaitan kasus di video tersebut dengan kesadaran hukum warga negara? Dalam video tersebut, Ibu Fadila dan siswa tidak menghayati hukum dan tidak menunjukkan perilaku hukum atau terdapat pada indikator nomor 2 dan nomor 4. Pertanyaan yang ketiga, apakah akibat atau kerugian yang dapat terjadi berdasarkan video yang ditayangkan? Bisa terjadi kecelakaan merugikan diri sendiri dan orang lain. Pertanyaan yang keempat, buatlah kesimpulan mengapa kita perlu taat pada peraturan perundang-undangan. Jawabannya, karena agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan saat berkendara. Yang kelima atau yang terakhir, pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari peristiwa tersebut? Jawabannya, dari peristiwa tersebut, pelajaran yang dapat kita ambil adalah taatilah segala peraturan yang dibuat agar tidak terjadi hal negatif yang tidak diinginkan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Baik, bagus sekali pemaparan hasil diskusi dari kelompok Jakarta. Silakan, siapa yang ingin bertanya lagi kelompoknya? Oke, kelompok Medan lah, itu kasih kesempatan kita bertanya. Helm apa yang bisa digunakan di jalanan? Coba yang kuat suaranya. Helm apa yang bisa digunakan di jalanan? Helm apa yang sesuai yang dapat digunakan di jalanan atau lalu lintas? Coba silakan dijawab Jakarta. Apakah semua helm itu boleh dipakai? Helm yang ber-SN. Tegak benar berdiri. Helm yang ber-SN. Helm yang ber-SNI, Standar Nasional Indonesia. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, setuju atau sejalan dengan diskusi mereka? Oke, bagus sekali. Baik ya, beri aplaus untuk kita semuanya. Baik ya, semua kelompok hasil diskusinya sangat bagus dan memahami apa yang ada di dalam video tersebut. Sudah bisa mengambil pelajaran dan maknanya. Sudah paham kan? Sudah. Baik nak, sebelum kita menutup pembelajaran, ada LKPD yang harus masing-masing kalian isi. Hanya 5 pertanyaan. Isinya ini masing-masing ya, bukan per kelompok. Silakan ditulis namanya dan langsung dijawab di tempatnya. Tugasnya ada. Apa tugasnya? Tugasnya baca materi pembelajaran kita berikutnya. Oke? Ya? Baca di rumah agar kita membahasnya lebih efisien di minggu depan. Baik, terima kasih untuk semua perhatian dan kerjasama kita pada hari ini. Kita tutup dulu pembelajaran kita dengan berdoa dan salam oleh Pangestu ya. Oke, Pangestu. Syukur. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap berhati-hati di perjalanan pulang ya. Oke.